Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel H2YM. Teman-teman, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunia dari Tuhan, maka kami ada sampai saat ini. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membahas mengenai pembahasan soal gaya gesek part 1 dengan soal sebagai berikut. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambarnya kayak gini. Peti bermasa 20 kg dikenai gaya sebesar 200 Newton. Diketahui nih masanya adalah 200 kg. Dikenai gaya berarti peti ini didorong dengan gaya adalah 200 Newton kayak gitu ya. Diketahui koefisien gesek statis antara peti dan lantai adalah 0,5. Jadi mu S adalah 0,5. Dengan koefisien gesek kinetis sebesar 0,3, mu K adalah 0,3. Ya, pasti teman-teman bertanya, apa sih perbedaannya statis dan kinetis? Kalau statis itu koefisien di mana lantai itu kasar, ya, untuk mencegah benda itu bergerak. Kalau kinetis yaitu gaya gesek saat benda itu sudah bergerak. Nah, kayak gitu ya. Jika sin theta adalah 0,6 dan cos theta adalah 0,8. Gaya gesek yang dialami peti sebesar titik-titik Newton, di mana gravitasinya adalah 9,8 meter per sekund kuadrat. Nah, yang ditanya adalah gaya gesek ya teman-teman ya. Ya, gaya gesek A 94,8, B 158, C 160, D 200, E 316. Jawabannya mana? Kan kita belum tahu teman-teman ya. Nah teman-teman, di soal ini kan menanyakan mengenai gaya gesek. Gaya gesek itu ada dua loh teman-teman. Gaya gesek kinetis ya, dengan rumusnya adalah mu K ya, mu K kali gaya normal. Nah, ada rumus yang kedua, gaya gesek statis mu S kali gaya normal. Pertanyaannya, yang mana yang akan kita gunakan? Nah, belum tahu kan? Nah, jadi kita selesaikan dulu satu-satu ya teman-teman. Mu-nya kan, mu K kan sudah ada nilainya, mu S kan sudah ada nilainya. Pertanyaannya gaya normalnya kan belum ada teman-teman ya. Maka kita cari dulu nih gaya normal. N sama dengan Fy ya tambah massa kali gravitasi. Nah, Fy teman-teman, kita lihat gambar nih. Kalau mengarah ke atas dikenal sebagai gaya normal, kalau mengarah ke bawah dikenal sebagai gaya berat teman-teman ya. Nah, kalau kayak gini teman-teman, ini kan bekerja pada sumbu X ya. Fx ya. Fx sama dengan F kali cos theta. Kenapa gunakan cos? Karena yang kena sudut sumbu apa teman-teman ya? Sumbu X kan, maka kena sudut adalah cos. Kayak gitu. Kalau saya turun ke bawah, ini kan Y teman-teman ya. Y. Jadi Fy sama dengan F kali sin theta. Kenapa gunakan sin? Karena tidak dikenai sudut pada sumbu Y. Kena sudut sumbu X maka cos. Kalau sumbu Y tidak dikenai sudut maka gunakanlah sin. Konsepnya atau intinya kena sudut itu cos, tidak kena sudut adalah sin. Kayak gitu teman-teman ya. Maka gaya normalnya itu adalah N sama dengan F kali sin theta. Karena tidak dikenai sudut pada sumbu Y. M kali G. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, maaf ya, saya kasih turun kamera lagi teman-teman. Nah, kayak gini. Jadi teman-teman lanjut ya. Nah, N sama dengan F-nya berapa nilainya? 200 Newton dikali ya. Dikali sin theta. Sin theta-nya adalah 0,6 ditambah masanya 200 masanya adalah 20 kg dikali gravitasinya adalah
9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, kayak gitu. N sama dengan 0, 0, coret ya. 20 kali 6 adalah 120 Newton, tambah 20 coret yang koma coret 98 kali 2, hasilnya adalah 196 kilogram meter per sekon kuadrat, itu adalah Newton. Kayak gitu ya. N sama dengan 120 tambah 196, hasilnya adalah 316 Newton. Nah, kayak gini teman-teman ya. Nah, ini kan gaya normal teman-teman. Nah, gaya normalnya kan kita sudah ketahui. Tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Gaya gesek kinetis dulu ya teman-teman ya. FGK sama dengan mu K kali N. Mu K adalah 0,3 kali gaya normalnya adalah 316 Newton. Gaya gesek kinetis sama dengan 0,3 kali 316, hasilnya adalah 94,8 Newton. Nah, inilah hasil gaya gesek kinetis. Lanjut teman-teman. Untuk gaya gesek statis, FGS sama dengan mu S kali N. FGS sama dengan, ingat gaya gesek itu F-nya F kecil ya teman-teman, bukan F besar ya. Mu S adalah 0,3, gaya normalnya adalah 316 Newton. FGS sama dengan 0,5 kali 316 adalah, nah ini kali ya, 158 Newton. Nah, kayak gini teman-teman ya. Kita lihat nih di optionnya teman-teman ya, di optionnya. Option A adalah 94,8. Nah, ternyata kinetis ada. Option B adalah 158. Nah, statistiknya juga ada. Berarti kita bimbang nih teman-teman ya, antara A atau B. Nah, jadi konsepnya teman-teman ya, kita masuk ke konsep. Kapan kita menggunakan gaya kinetis, kapan kita menggunakan gaya statis? Di mana teman-teman ya? Di mana rumus untuk mengetahuinya kayak gini? X sama dengan F kali cos theta. Kenapa kita gunakan cos? Karena pada gaya yang bekerja pada sumbu X itu dikenai sudut ya, maka menggunakan cos. Ingat, pada saat benda ini didorong dengan gaya sebesar 200 Newton, didorong dengan gaya 200 Newton, maka benda ini bergerak. Nah, atau tidak, kan kita belum tahu teman-teman ya. Nah, kalau Fx nya lebih besar dibandingkan gaya gesek statis, maka benda itu bergerak. Jadi gaya gesek yang digunakan adalah gaya gesek kinetis. Kayak gitu ya. Kalau seandainya Fx nya lebih kecil nilainya ya dibandingkan gaya gesek statis, maka jawabannya adalah gaya gesek statis. Karena pada saat diberikan gaya, benda ini tidak bergerak atau berpindah posisi. Karena lantainya saking kasarnya sehingga mampu menahan benda itu untuk tidak bergerak, tidak berpindah ya. Kalau bergerak bisa, goyang-goyang bisa, namun tidak bisa berpindah. Kayak gitu ya. Nah, kita lihat nih, kita buktikan. Fx sama dengan F-nya adalah 200 Newton kali cos theta. Aduh maaf ya, itu tetangga, ada tetangga orang ya, maklumi aja. Cos theta-nya adalah 0,8. Nah, Fx sama dengan coret 20 kali 8 adalah 160 Newton. Nah, kita lihat nih teman-teman. Fx-nya 158 dengan 160. Berarti balok ini mampu bergerak ya. Karena gaya yang diberikan itu besar sehingga balok ini mampu bergerak ya. Walaupun gaya geseknya besar, namun gaya yang diberikan itu lebih besar ya teman-teman ya. 160 Newton. Kesimpulannya,
walaupun bergerak tapi dipengaruhi oleh gaya gesek. Gaya gesek apa? Itu adalah dikenal sebagai gesek kinetis. Jadi option jawabannya adalah gaya gesek kinetis, dengan option pilihannya adalah A, 94,8. Nah teman-teman, untuk pembahasan soal mengenai fisika asik kan, karena kita harus menganalisis, kita harus perumpamaan dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Itulah fisika teman-teman ya. Nah teman-teman, kalau ada hal yang belum dipahami, kalau ada hal yang mau ditanyakan, silakan teman-teman mengomentari video kami. Jangan lupa ya teman-teman untuk di like, subscribe, dan share channel H2YM Hoa, agar channel H2YM Hoa ke depan lebih berkembang lagi teman-teman ya. Akhir kata, Tuhan memberkati.